Bab 752. Buah Qingyun. Boleh. Erik mengangguk. Sebelumnya dia sudah menemukan token ini, dan juga telah mengisap bibit api di dalam. Sekarang token itu sudah tidak ada gunanya untuknya. Lagi pula dia sudah punya beberapa token seperti ini. Dia tidak rugi kalau token ini diganti dengan Raja Obat. Tuan-tuan, tadi kami yang salah paham dengan kalian. Kami benar-benar minta maaf. Bagaimana kalau selanjutnya kita pergi mengunjungi Sekte Qingyun bersama? Yang membuat Erik terkejut adalah putra suci keluarga Feng bisa-bisanya menyarankan mereka pergi bersama. Cara Yun tidak menjawab, melainkan melihat ke arah Erik dan Vinola dengan tatapan bertanya. Hehe, kalian tidak perlu khawatir. Putra suci keluarga Feng tertawa dan berkata, meskipun di dalam wilayah rahasia apakah bisa mendapatkan harta semua tergantung takdir masing-masing, tapi ada saatnya bekerja sama malah bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan. Oh, coba dijelaskan lebih lanjut. Erik merasa kata-kata keluarga Feng ada maksudnya. Tidak tahu apakah kalian tahu, di Sekte Qingyun ada sebuah harta berharga bernama Buah Qingyun. Buah Qingyun, benda ini sudah menghasilkan buah. Ye Zun menunjukkan ekspresi kaget. Putra suci keluarga Feng tertawa sambil mengangguk, tepat tahun ini berbuah. Terlebih lagi buah ini hanya ada di Sekte Qingyun, pohon spiritual baru buah sekali setiap beberapa puluh tahun. Selama beberapa puluh tahun itu dia menghirup kekayaan alam yang tak terbatas. Reiki yang ada di buahnya sangat mengejutkan, makan sebuah saja bisa membuat kultivasi orang yang ada di fase kesempurnaan langsung meningkat lumayan banyak. Efeknya sehebat ini. Mendengar kata-kata putra suci keluarga Feng, Erik mulai tertarik. Di zaman seperti ini, benar-benar sangat susah bagi seseorang yang ada di fase kesempurnaan ingin meningkatkan kultivasinya. Kalau kata-kata putra suci keluarga Feng benar adanya, maka tempat itu boleh dikunjungi. Perlu diketahui, dia hanya perlu sedikit kultivasi, sudah bisa pergi ke Sekte Wanlian dan mendapatkan warisan untuk kedua kalinya. Terlebih lagi kalau ibu juga makan buah ini dan meningkatkan kultivasinya mencapai fase kesempurnaan, maka kekuatan formasinya pasti akan meningkat banyak. Aku juga pernah mendengar buah Qingyun ini, memang punya efek sehebat ini. Cara Yun juga mengangguk. Benar. Putra suci keluarga Feng mengangguk dan berkata, salah satu tujuan utama aku dan saudara Cao kali ini bekerja sama ke Sekte Qingyun adalah demi mencari buah Qingyun. Tapi kami dijebak sangat lama oleh Sekte Huofen, anggota kami juga banyak yang terluka dan mati. Kalau bekerja sama dengan kalian, kemungkinan kita berhasil mendapatkan buah Qingyun juga akan meningkat. Kalau begitu, kalau nanti kita berhasil mendapatkan buahnya, bagaimana cara membagi hasil? Erik bertanya. Hal ini tidak perlu khawatir, pohon spiritual sekali berbuah kira-kira 10 buah. Cukup untuk dibagikan ke kita semua. Sedangkan sisanya, lihat selama perjalanan siapa yang paling berkontribusi, yang berkemampuan mendapat lebih banyak, seharusnya kalian tidak ada yang keberatan, kan? Cara yang disebutkan putra suci keluarga Feng sangat masuk akal, orang-orang pun mengangguk. Hanya Erik yang tidak tenang, karena putra suci keluarga Feng ini memberikannya aura yang agak mirip dengan Queen Han, dua-duanya adalah orang yang suka berpura-pura. Semoga saja dia tidak ada trik tersembunyi. Setelah memastikan tujuan, mereka semua pun berangkat bersama. Erik juga tidak berlama-lama, dia langsung mengibaskan tangannya menghancurkan formasi, membuat tatapan putra suci keluarga Feng terhadap Erik semakin waspada dan takut. Awalnya mereka masih mewaspadai Sekte Huofen, namun mereka melihat semua anggota Sekte Huofen sudah meninggalkan tempat ini, kecepatan mereka pun semakin cepat. Dengan kultivasi mereka, sebagian besar hewan iblis di hutan ini bukanlah lawan mereka. Sangat banyak hewan iblis langsung menghindar begitu merasakan aura fase kesempurnaan yang datang dari mereka. Tidak perlu waktu lama, mereka sudah keluar dari hutan.
sebuah istana besar dan megah muncul di depan mereka. Istana ini terdiri dari kumpulan bangunan-bangunan yang berarea puluhan kilometer persegi dan terletak di lereng gunung. Setiap istana-istana terlihat sangat megah, terutama pagoda raksasa yang ada di tengah, menjulang tinggi menyentuh awan, mengarah langsung ke langit. Menurut catatan keluarga Feng, sekte Qingyun ini awalnya adalah salah satu dari 10 sekte kuno ternama yang pernah mendominasi dan populer. Sayangnya, sekte ini akhirnya menghilang dalam sejarah. Putra suci keluarga Feng berkata, "Tidak tahu mengapa sekte kuno semuanya menghilang." Erik berkata, "Dengar-dengar ada hubungannya dengan cobaan besar pergerakan langit, tapi sebagian besar catatan mengenai hal ini tidak mendeskripsikan hal ini secara detail. Mungkin ada cerita yang tersembunyi." Putra suci keluarga Feng berkata, "Di depan istana besar, ada ratusan anak tangga. Mereka semua berjalan naik, tidak lama kemudian mereka sudah berada di tengah istana. Namun istana ini miring di berbagai tempat, lantainya juga tidak rata. Semuanya, sekte Qingyun pernah rusak parah, bahkan ada beberapa bangunan yang sudah berpindah dan berubah bentuk." Keluarga Feng beruntung, pernah mendapatkan sebuah sketsa yang menunjukkan gunung suci tempat buah Qingyun tumbuh. Menurut jalan yang diberikan orang yang menggambar sketsa itu, kita harus jalan melewati jalan yang ada di kanan. Putra suci keluarga Feng membawa jalan, semua orang mengikutinya. Erik bisa merasakan, istana warisan sekte Qingyun ini sangat aneh. Seringkali di depan adalah sebuah istana, setelah melewatinya ada sebuah kolam, atap koridor jatuh menutupi jalan, ada beberapa kamar bahkan hancur di lantai. Mirip seperti ada sebuah tangan raksasa yang asal mengacaukan seluruh tempat ini. Trik apa ini? Erik diam-diam menghela nafas. Hall besar kosong melompong, di sekitar terus terlihat bekas-bekas reruntuhan, terlihat sangat hancur dan terbuang. Erik berpikir, apa yang sebenarnya terjadi, sampai-sampai sekte sebesar ini tidak bisa bertahan. Setelah melewati koridor yang sangat panjang, sebuah istana kecil muncul di depan mereka. Terasa aura dingin keluar dari istana kecil itu, belum mendekati istana, sudah bisa dirasakan oleh mereka, membuat mereka merinding. Perjalanan ke Gunung Suci takutnya tidak akan mudah, kalian hati-hati. Putra suci keluarga Feng berkata. Orang-orang mengangguk dan menghampiri istana kecil itu. Putra suci keluarga Feng mengerahkan reikinya, seketika membuka pintu istana. Semua orang melihat ke dalam istana, di dalam ada beberapa tulang belulang. Di atas lantai, berbaring mayat-mayat, kelihatannya seperti mati dalam peperangan. Di sini pernah ada peperangan besar, tidak tahu siapa lawannya. Putra suci keluarga Feng menggelengkan kepalanya. Ayo. Dia membawa mereka semua bermaksud melangkah masuk ke istana. Aku sarankan kita jangan memasuki istana ini, kita jalan dari samping. Erik tiba-tiba berkata, apakah ada masalah apa? Putra suci keluarga Feng membeku. Energi yin di sini terlalu berat, aku khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi. Erik menggelengkan kepala. Ketika dia memasuki area istana ini, dia sudah merasakan energi yin tersebar di sini, terlebih lagi asalnya bukan dari mayat-mayat ini. Hehe, kamu bukannya takut mayat, kan? Putra suci keluarga Chao mengejek. Mayat tidak menakutkan, tapi bagaimana kalau mereka hidup kembali? Erik tertawa dingin. Sembarangan, orang-orang ini sudah mati selama beribu-ribu tahun, bahaya apanya? Putra suci keluarga Chao mendengus dingin. Saudara Qin benar, lebih baik berhati-hati. Putra suci keluarga Feng berpikir sejenak, kemudian dia mengangkat tangannya dan mengerahkan reikinya. Reiki melesat melewati udara dan melandas di mayat-mayat itu. Seketika, reiki meledak dan meledakkan mayat-mayat ini. Orang-orang menahan nafas dan berkonsentrasi, namun tidak terjadi apapun. Kelihatannya seseorang benar-benar takut mati. Nona cantik, sangat disayangkan,
kamu menyukai orang seperti ini?" Putra suci keluarga Chao tertawa dingin. Dia melihat ke arah Vinola dan berkata, "Meskipun dia bisa membuat obat dan menguasai ilmu formasi, tapi tidak punya kultivasi dan juga penakut, sama sekali tidak pantas untukmu." Selama perjalanan ini, dia melihat hubungan Vinola dan Erik sangat dekat. Hal ini membuatnya semakin iri dengan Erik. "Kalau seperti ini, kalian silahkan pergi." Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.